Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran kita kali ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau disingkat dengan PAI dan BP. Nah, untuk materinya yaitu mengenai surat Al-Kautsar. Minggu lalu kita belajar tentang surat An-Nasr. Sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Kautsar. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Al-Kautsar. Nah, sebelum kita membaca atau melafalkan Al-Kautsar seperti biasa, kita harus tahu dulu apa itu Al-Kautsar, ya. Nah, surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, kemudian tergolong ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, Al-Kautsar itu memiliki arti yang artinya nikmat yang berlimpah. Tuh ya, jadi Al-Kautsar itu menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang berlimpah yang Allah berikan kepada manusia ya. Nah, itu adalah pengertian Al-Kautsar. Nah, sebelum kita masuk untuk membaca Al-Kautsar ya, teman-teman harus memahami dulu tadi ya tentang surat Al-Kautsar. Itu surat yang ke-108, kemudian terdiri dari 3 ayat karena merupakan surat terpendek di dalam Al-Qur'an. Tergolong surat Makkiyah. Nah, jadi golongan surat yang ada di dalam Al-Quran itu ada 2, ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Kalau Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah, kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah ya. Kemudian Al-Kautsar itu memiliki arti nikmat yang berlimpah ya. Artinya apa? Artinya setiap manusia itu diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, nikmat yang berlimpah, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada duanya. Jadi nikmat yang benar-benar Allah berikan khusus kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman pun Allah berikan nikmat ya. Kita orang muslim diberikan nikmat oleh Allah, orang yang non muslim juga akan diberikan nikmat oleh Allah. Cuman bedanya kalau orang muslim diberikan nikmat dunia dan akhirat, kalau misalnya yang non muslim itu diberikan nikmat-nikmat dunia saja, tidak merasakan nikmat nanti di akhirat. Makanya kita supaya bisa menikmati nikmat dunia dan akhirat, kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya iman? Caranya adalah dengan menaati perintah-perintah yang Allah berikan kepada manusia, misalnya seperti sholat, membaca Al-Quran, mengaji, zikir, kemudian iman kepada Rasulullah SAW juga ya, bersolawat kepada Nabi yang sebanyak-banyaknya sehingga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Baik, nah sekarang kita akan membaca atau melafalkan surat Al-Kautsar ya. Silakan teman-teman diperhatikan bagaimana cara bacanya, bagaimana bacaannya, bagaimana panjang pendeknya, dan bagaimana cara berhentinya ya. Silakan disimak. Sebelumnya kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita membaca surat Al-Kautsar, kita harus tahu surat Al-Kautsar menceritakan tentang apa. Nah,
Surat Al-Kautsar itu menceritakan tentang kewajiban-kewajiban kita semua sebagai umat muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, ya. Nah, mensyukuri nikmat-nikmat yang dimaksud tadi itu bisa dilakukan dengan cara beribadah. Nah, ibadah di sini banyak ya. Nah, di sini diceritakan bahwa ibadah yang dilakukan ada dua. Yang pertama ada sholat, yang kedua ada berkurban. Nah, sholat itu merupakan bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya berkurban itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Nah, dengan beribadah dan bersyukur kepada Allah, ya, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, ya. Nah, kemudian di sini juga diceritakan berisi peringatan kepada orang-orang yang suka membenci. Membenci siapa? Membenci Allah dan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan cuma membenci Allah dan Rasulullah, tapi membenci sesama umat muslim, ya. Nah, kalau misalnya kita membenci sesama, membenci Allah, Rasulullah atau sesama umat muslim, Allah akan memutuskan rahmatnya, ya, baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang suka membenci. Makanya jangan pernah membenci kepada Allah, kepada Rasulnya. Jangan pernah membenci kepada orang tua, jangan pernah membenci kepada guru, jangan pernah membenci kepada teman atau kepada tetangga atau kepada adik atau kepada kakak atau kepada siapapun. Tidak boleh membenci, ya. Kita harus sama-sama bergotong royong, saling membantu dan saling peduli terhadap sesama muslim, ya. Nah, itulah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3, ya. Ingat, surat Al-Kautsar menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmatnya banyak, tidak akan terhitung, ya. Makanya kita harus bersyukur, tidak perlu dihitung, ya, karena nggak akan terhitung oleh kita. Kita cukup bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Ibadah bukan cuma sholat, mengaji dan sebagainya. Ibadah juga bisa dalam bentuk kita tadi, ya, saling menghargai, saling peduli sesama, dan saling membantu, saling bergotong royong. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ibadah juga. Maka kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Bapak ada tugas untuk teman-teman. Silakan seperti biasa teman-teman dibaca surat Al-Kautsar beserta artinya. Minta bantuan kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada nenek atau kakeknya, lebih bagus lagi kepada guru ngajinya. Nah, kemudian ditulis di buku tugasnya surat Al-Kautsar beserta artinya, ya. Nah, terus jangan lupa ketika dibaca rekaman suara saja, ya. Rekaman suara, jangan rekaman video, ya, takutnya nanti durasinya kepanjangan. Rekaman suara kemudian dikirim ke nomor Bapak, ya. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silakan teman-teman dikerjakan tugasnya dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.